Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengunggah 3 video, yaitu 2 video tentang lalat buah dan 1 video tentang strategi pengendalian serangga hama, saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibahas pada video ini. Nah, pertanyaan tersebut adalah, bagaimana mengendalikan serangga hama yang sudah terlanjur merusak tanaman? Sebelum mulai membahasnya, saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar tentang perlindungan tanaman dan pengendalian serangga hama. Sebagai dasar berpikir untuk merancang strategi pengelolaan populasi serangga hama. Yang pertama, kita perlu memahami dulu konsep serangga pemakan tumbuhan dan serangga hama. Banyak di antara kita yang amat mudah memberikan label pada jenis serangga pemakan tumbuhan. Misalnya belalang, ulat, kumbang, wereng, kutu-kutuan, dan lain-lain itu sebagai hama. Serangga pemakan tumbuhan itu adalah kelompok binatang yang makan pada jaringan tumbuhan. Mereka bisa makan pada daun, batang, akar, biji, buah, dan bunga. Jadi sebenarnya kelompok ini sama dengan misalnya kerbau, sapi, kambing, dan unta yang juga memakan tumbuhan. Nah, definisi hama sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah biologi klasik. Istilah ini adalah buatan manusia dan digunakan untuk menyebutkan kelompok binatang yang makan pada tanaman, yaitu tumbuhan yang dibudidayakan manusia, dan mengakibatkan kerugian ekonomis. Contohnya seperti ini. Kita punya lahan seluas 1 hektar yang ditanami cabai. Kemudian suatu hari sekawanan belalang itu datang, kemudian makan pada cabai tersebut. Sebentar kemudian mereka terbang ke lahan lain, dan hanya menyisakan sedikit kerusakan pada daun dan buah. Kemudian pada waktu yang lain, itu belalang serupa datang lagi ke lahan kita. Tapi kali ini mereka membawa puluhan batalion belalang dan kemudian mulai makan. Nah, kita bisa bayangkan sekian banyak belalang itu makan bersama di waktu yang sama. Tentu kerusakan yang diakibatkan itu akan cukup besar. Setelah mereka pergi, kemudian kita hitung kerusakan pada cabai. Dan kita temukan bahwa kerusakan yang ditimbulkannya itu mencapai kira-kira 30% total tanaman dari jumlah total tanaman dalam 1 hektar. Nah, dalam kondisi yang kedua ini, kita bisa saja menyebut belalang tersebut sebagai serangga hama. Karena hasil perhitungan kerusakan tanaman itu menunjukkan bahwa mereka punya potensi merugikan secara ekonomi pada tanaman cabai. Kemudian konsep yang berikutnya itu adalah tentang kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh serangga pemakan tumbuhan. Kita mengenal ada 2 golongan serangga pemakan tumbuhan, yaitu golongan serangga pemakan, misalnya belalang, ulat, kumbang, dan semacamnya. Golongan serangga ini menyebabkan tanaman kehilangan jaringan. Misalnya ada daunnya yang sobek, kemudian batangnya itu patah, bijinya rusak, dan sebagainya. Kemudian golongan yang kedua itu adalah serangga pengisap, semacam wereng, kemudian kutu-kutuan, kepik, dan lain-lain. Serangga ini mengambil cairan tumbuhan, bisa floem atau xilem, dan mengakibatkan jaringan tumbuhan itu berubah dari bentuk normalnya. Misalnya buah coklat yang diserang kepik helopeltis itu akan bentol-bentol berwarna coklat seperti ini. Kerusakan yang diakibatkan serangga hama ini bisa menyebabkan kerugian atau tidak, itu tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya seperti saya gambarkan pada kasus belalang yang makan cabai tadi di atas. Jika mereka berkunjung dengan membawa sedikit teman saja, maka kerusakan yang ditimbulkan itu hanya sedikit dan tidak merugikan. Relatif jika dibandingkan dengan luasan lahan yang 1 hektar. Tapi sebaliknya bisa dianggap merugikan jika teman yang mereka bawa itu banyak dan kemudian mengakibatkan kerusakan serius, maka itu sudah terhitung merugikan. Perlu pula diperhatikan bahwa tingkat kerusakan itu tidak hanya ditentukan oleh besaran populasi, namun bisa pula ditentukan oleh kemampuan si pemakan tumbuhan tadi itu menularkan patogen berbahaya pada tanaman, misalnya virus atau bakteri. Orang hijau ini adalah contoh serangga pengisap yang dikenal sebagai vektor penyakit tungro pada padi. Nah, pada kasus orang hijau ini besaran populasi menjadi kurang penting. Beberapa ekor saja dari mereka membawa si patogen itu sudah cukup potensial untuk mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang serius pada tanaman padi. Kemudian kita juga harus memahami pendekatan yang dapat dilakukan untuk melindungi tanaman dari serangan serangga hama. Setidaknya ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah preventif atau mencegah serangga pemakan tumbuhan itu tidak bisa atau tidak mau masuk ke lahan kita. Atau jika mereka sudah terlanjur masuk ke lahan,
kita upayakan agar populasinya itu tidak naik secara drastis. Jika ternyata mereka sudah masuk ke lahan, kemudian mereka makan dan merusak hingga mencapai batas yang diprediksi bakal merugikan, maka tindakan kuratif atau pengobatan itu harus dilakukan. Dan tindakan yang dilakukan harus mampu menurunkan populasi serangga hama tersebut secara cepat, agar mereka tidak meneruskan aksi merusak tanaman hingga pada taraf merugikan. Biasanya pestisida kimia sintetik menjadi pilihan untuk menurunkan populasi serangga hama secara cepat karena efek mematikan yang kuat. Pada kondisi ini kita tidak bisa bersandar pada kemampuan musuh alami. Sudah terlambat. Musuh alami bisa kita maksimalkan perannya itu pada langkah pencegahan, yaitu untuk mencegah populasi lalat buah itu meningkat. Para ahli perlindungan biasanya menyarankan untuk melakukan tindakan preventif semampunya agar ongkos pengendalian menjadi minimal. Akhirnya kita kembali pada pertanyaan yang intinya menanyakan strategi yang harus ditempuh jika lalat buah sudah terlanjur masuk dan merusak pada tanaman cabai. Seperti yang saya sampaikan pada video terdahulu tentang peri kehidupan lalat buah, mereka punya dua keunggulan biologis yang kemudian memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi hama yang berbahaya. Yaitu yang pertama itu adalah kemampuan terbang, dan kemudian yang kedua itu adalah kisaran inang yang luas. Kemudian ada satu hambatan yang menyebabkan pengendalian lalat buah itu menjadi kurang berhasil, yaitu cara budidaya yang dilakukan oleh manusia sendiri. Misalnya, di daerah yang secara tradisional ditanami cabai, maka tanaman ini akan ditanam dalam areal yang luas dan terus-menerus. Nah, kalau kita hubungkan dengan kemampuan biologi lalat buah tadi, maka wajar jika mereka susah dikendalikan. Ketika lalat buah tidak lagi mendapatkan inang di satu lahan, maka mereka akan terbang mencari inang sejenis di lahan yang lain. Atau jika tidak ada, mereka akan mencari inang alternatifnya. Akhirnya ya mereka masih tetap bisa bertahan hidup. Hal yang lain adalah penetapan status tanaman, ekonomis atau kurang ekonomis. Jika kita menanam cabai dalam luasan yang cukup besar, maka kita akan menetapkan tanaman ini sebagai tanaman ekonomis. Sebaliknya pada kondisi lain, tanaman cabai bisa menjadi tanaman sela atau tambahan. Artinya mereka akan menghasilkan atau tidak itu tidak menjadi masalah. Tapi masalah biasanya timbul jika kita mengabaikan tanaman dengan status kurang ekonomis ini. Nah, mengapa demikian? Jadi logikanya begini, kalau cabai itu kita tanam secara luas dan ditetapkan sebagai tanaman bernilai ekonomis tinggi, maka perhatian kita pada cabai tersebut akan penuh. Sedikit gangguan pada tanaman itu akan memperoleh perhatian yang baik. Buah membusuk atau jika ada daun yang koyak, maka kita segera menanggapinya dengan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Nah, masalah itu justru muncul dari tanaman cabai yang ditanam sebagai tanaman sela tadi. Karena tidak dianggap penting, bisa panen alhamdulillah, tidak pun juga tak mengapa. Maka perhatian kita menjadi sangat sedikit pada tanaman-tanaman tersebut. Ada buah busuk yang mungkin berisi larva lalat buah yang sudah siap menjadi pupa juga bisa jadi diabaikan. Akibatnya lahan ini justru akan menjadi produsen lalat buah yang akan menyerang lahan-lahan di sekitarnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang kita rencanakan itu adalah melakukan tindakan preventif pada lahan cabai terhadap kemungkinan terserang lalat buah. Yang pertama, kita bisa memberdayakan musuh alami yang kemungkinan sebenarnya sudah ada di lahan tersebut, namun populasinya tidak cukup banyak. Oleh karena itu, kita bisa mengupayakan untuk meningkatkan jumlah individu parasitoid misalnya, sehingga peran mereka dapat dioptimalkan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menanam tumbuhan yang berbunga banyak, misalnya bunga golongan aster. Tujuannya, nektar dan serbuk sari bunga tersebut itu dapat digunakan sebagai pakan musuh alami, baik parasitoid maupun predator. Kemudian kita bisa juga menggunakan tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengusir lalat buah. Contohnya adalah kunyit atau kurkuma. Menurut penelitian, ekstrak kunyit itu dapat digunakan untuk mengusir lalat buah, Bactrocera zonata yang ditemukan di Pakistan. Nah, apakah kunyit ini bisa juga digunakan untuk mengusir Bactrocera carambole di Indonesia? Ya, kita bisa mencobanya. Tumbuhan lain yang pernah dicoba dan cukup menjanjikan adalah ekstrak lada hitam dan mimba yang mampu mengurangi ketertarikan untuk bertelur pada lalat buah Bactrocera dorsalis dan Bactrocera correcta. Nah, kita bisa mencoba tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai pengusir lalat buah, apalagi jika kemudian tumbuhan itu terdapat banyak di sekitar kita. Upaya yang ketiga itu adalah mengurangi potensi lalat jantan untuk mengawini dan membuahi lalat buah betina melalui pemasangan perangkap paraferomon seperti yang kemarin saya jelaskan. Kita bisa memasang perangkap tersebut di pinggir-pinggir lahan, terutama yang berbatasan dengan lahan lain yang ditanami tanaman atau tumbuhan inang lalat buah. Satu hal penting yang saya tekankan di sini itu adalah keberlangsungan tindakan-tindakan tersebut.
terutama penyemprotan ekstrak tumbuhan yang tidak disukai oleh lalat buah. Mengingat bahwa bahan ekstrak dari tumbuhan tersebut biasanya tidak tahan lama, sehingga perlu penyemprotan berulang kali. Nah, apa tindakan kita jika lalat buah sudah terlanjur masuk dan merusak tanaman cabai? Kita bisa melakukan tindakan kuratif tingkat pertama dengan asumsi jika populasi buah yang sudah diteluri lalat buah atau sudah busuk itu masih cukup rendah. Kita dapat melakukan pengumpulan buah-buah tersebut kemudian dimusnahkan. Atau bisa kita gunakan untuk memanen parasitoid menggunakan ember pemanen parasitoid yang sudah saya jelaskan pada video terdahulu. Atau bisa kita gunakan juga sebagai bahan untuk membuat pupuk organik cair dengan bantuan larva lalat tentara hitam. Pengumpulan buah ini juga harus dilakukan dengan seksama dan berkelanjutan. Pokoknya yang penting jangan sampai ada buah busuk yang lolos dari sweeping. Jika pemasangan perangkap, kemudian penyemprotan ekstrak tumbuhan pengusir, kemudian penanaman tumbuhan konservasi, dan pengumpulan buah busuk sudah dilakukan dengan baik, itu mestinya kita sudah bisa menekan risiko kerusakan dan kerugian akibat lalat buah. Namun, ketika kondisi berubah dan kemudian lalat buah itu meningkat populasinya dengan cepat, maka tindakan kuratif tingkat lanjut itu harus dilakukan. Nah, 4 tindakan di atas bisa dilaksanakan dengan lebih intensif dan bisa ditambah dengan koordinasi dengan petani atau kelompok tani di wilayah lain yang berdekatan dengan lahan kita. Seperti saya sampaikan di atas tadi, lalat buah itu adalah peterbang yang baik serta memiliki kisaran inang yang cukup luas. Oleh karena itu, koordinasi tersebut dimaksudkan untuk saling mendukung 4 tindakan tersebut di wilayah masing-masing secara disiplin. Nah, sebenarnya secara teori, jika upaya ini dilakukan secara terkoordinir, kemudian disiplin dan bertanggung jawab, maka lalat buah itu sejatinya bisa ditekan populasinya. Dan yang penting jangan lupa untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus di lahan-lahan yang ditanami dengan tanaman atau bahkan tumbuhan yang berpotensi sebagai inang lalat buah. Untuk keperluan ini, kita harus mengetahui dan mempelajari jenis lalat buah yang menyerang tanaman kita. Intinya, memahami perikehidupan satu jenis serangga hama itu adalah pintu pembuka bagi pengembangan strategi pengendaliannya. Biasanya kita akan mencari hal-hal yang menjadi kelemahan dari serangga hama tersebut. Itulah jawaban dan bahasan saya pada pertanyaan yang diajukan oleh teman kita. Semoga ini menjadi tambahan informasi yang bermanfaat pada video yang sudah saya unggah sebelumnya. Namun jika sekiranya ada teman-teman yang masih membutuhkan pembahasan yang lebih banyak, silahkan tuliskan pertanyaan atau cerita-cerita pengalaman mengelola lalat buah pada kolom komentar di bawah ini. Jika saya menjumpai beberapa pertanyaan atau pernyataan yang menarik, maka saya akan membahasnya pada serial bahasan video berikutnya. Akhirnya semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah ucap atau tulis dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.